warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina alladzina uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wastanabul munkarat. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasmuh. Shadaqallahul azim. Yang terhormat kepada para alimil ulama, para anbiya, para ustaz, para kiai, para hujat alladzi lam yuzkar ismuhu wa tashrifan litta'ziman bi'ilmihi. Yang terhormat kepada ketua panitia pelaksanaan lomba dakwah virtual tahun 2021 ini dari komunitas Syababul Mustafa, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada para panitia yang tak saya bisa sebutkan satu persatu namanya, yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau. Yang terhormat kepada dewan juri yang adil dan bijaksana, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat kepada hadirin hadirat yang berada di rumah, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disehatkan badannya dan dimurahkan dalam rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa bertatap wajah walaupun dengan sosial media ini. Salawat beriringkan salam, mari kita limpah curahkan kepada baginda alam. Siapakah beliau? Apakah beliau Bapak Presiden? Apakah beliau Bapak Lurah? Apakah beliau Bapak Camat? Bukan. Beliau adalah Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita hingga zaman terang menerang, dari zaman Nabi Adam naik unta hingga zaman aki-aki naik Toyota. Alhamdulillah, bersyukur atas puji Allah yang sebentar lagi kita menemui bulan suci Ramadan. Ya, maka dari itu saya akan membawakan tema keistimewaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita panjang umur. Semoga-mogahan Allah selalu berikan umur panjang untuk kita, sehingga kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh keberkahan, bulan memiliki keistimewaan-keistimewaan. Bentuk keistimewaan dalam Islam, bulan suci Ramadan itu merupakan pertama kalinya diturunkannya Al-Quran, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 185 berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasmuh. Nah, hadis ini menyatakan bahwa artinya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan pertama kalinya diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk untuk umat muslim, sebagai petunjuk manusia, dan memperbedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, maka dari itu, hadirin rahimakumullah, kita muliakan Al-Quran. Kita isi waktu kita yang kosong untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Jika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, akan mendapatkan berkali-kali lipat pahala. Jangankan membaca Al-Quran saja, mengamalkan amalan-amal lainnya di bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan berkali-kali lipat pahala. Lalu, amalan seperti apakah itu? Yaitu seperti membaca zikir, membaca salawat kanjeng Nabi Muhammad SAW, serta salat malam. Insya Allah kita akan mendapatkan berkali-kali lipat pahala. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, sudah kita ketahui bahwa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan akan mendapatkan berkali-kali lipat pahala. Ayo hadirin hadirah, dari itu kita harus membaca Al-Quran. Kita isi waktu kita yang kosong dengan membaca Al-Quran. Karena apa? Jika kita membaca Al-Quran dengan satu huruf saja, maka kita sudah mendapatkan 10 kebaikan loh. Seperti mana hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanah bi'ashri amsalha la aqulu alam harfu walakin aliful harfu walamul harfu wa mimul harfu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Dengan bacaan tersebut, 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam 1 huruf, akan tetapi 1 alif 1 huruf, 1 lam 1 huruf, 1 mim 1 huruf. Hadirin rahimakumullah. Nah, di hadis ini sudah mengatakan bahwa jika kita membaca Al-Quran dengan 1 huruf saja akan mendapatkan 10 kebaikan. Maka dari itu hadirin hadirah, kita membaca Al-Quran. Karena apa? Jika kita membaca lafaz alif lam mim, di situ alif lam mim sudah 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Jadi jika kita membaca lafaz alif lam mim, di situ kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Tetapi hadirin rahimakumullah, kita membaca Al-Quran jangan hanya di bulan suci Ramadan saja. Mentang-mentang jika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan akan mendapatkan berkali-kali lipat pahala, kita membacanya di bulan suci Ramadan saja. Di hari-hari lainnya pun, di bulan-bulan lainnya pun, selain bulan suci Ramadan, kita harus membacanya jika kita mau mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Hadirin hadirah, bentuk
keistimewaan bulan suci Ramadan yang selanjutnya adalah yang selalu kita nanti-nantikan selama bulan suci Ramadan, yang berada di 10 akhir bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirah, sebagaimana kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak bisa dilihat oleh kita kecuali orang-orang yang beriman. Maka dari itu jika kita menemu malam Lailatul Qadar, maka kita harus membaca amalan-amalan seperti zikir, membaca Al-Quran serta salat malam. Karena apa? Di malam Lailatul Qadar ini yaitu malamnya 1000 bulan, malamnya yang diturunkannya malaikat Jibril serta malaikat-malaikat lainnya dengan membawa tugasnya. Tugas apa? Tugas untuk mencatat umat Islamnya yang sedang berzikir, salat malam, membaca salawat Kanjeng Nabi. Disitulah malaikat mencatat amal-amal kita. Maka dari itu jangan kosongkan malam Lailatul Qadar, karena jika kita mengosongkan malam itu, kita tidak bakal mendapatkan keberkahan. Hadirin rahimakumullah, bentuk keistimewaan bulan suci Ramadan selanjutnya yaitu berpuasa. Maka diwajibkannya orang umat muslim untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana surat Al-Baqarah menyatakan, ayat 183 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di hadis di surat Al-Baqarah ini menyatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, di surat Al-Baqarah ini sudah menyatakan, jika kita orang yang beriman, maka kita harus diwajibkan untuk berpuasa. Karena apa hadirin? Karena sebelum kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah diwajibkan untuk berpuasa agar kita selalu bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dari kesimpulan ceramah saya tadi menyatakan bahwa diwajibkan untuk umat muslim untuk berpuasa. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan-keistimewaannya yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan pertama kalinya diturunkannya Al-Quran, dan bulan di mana diturunkannya malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan, dan di mana bulan ini yaitu diwajibkannya untuk umat muslim berpuasa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi, hayu hadirin hadirah rahimakumullah, kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dan kita isikan waktu kita yang kosong dengan amalan-amalan yang berada di bulan suci Ramadan, agar kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata-kata yang saya salah, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Karena apa? Karena saya masih dalam masa belajar. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi